Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mishkat Media Channel? Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan sehat walafiat dan senantiasa diistiqomahkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang warisan dalam Islam yang sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan dan senantiasa dikembangkan dan juga dipelihara. Di antaranya memang warisan ini senantiasa dijadikan sebagai bahan kajian oleh umat muslim. Ada wakaf, ada infak, ada sedekah dan zakat. Dan dari keempat hal tersebut memiliki yang namanya konsekuensi-konsekuensi yang berbeda, memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing. Tetapi pada video kali ini kita akan berbicara tentang wakaf yang usianya sudah sekitar 14 abad. Wakaf tersebut dimiliki oleh seorang sahabat Nabi, seorang yang dekat dengan Nabi, seorang yang selalu mengikuti apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperbuat Nabi. Beliau adalah Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan? Salah seorang saudagar kaya, sahabat Nabi, seorang pedagang besar, seorang entrepreneur yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Singkat cerita, ketika Madinah mengalami paceklik ataupun kekeringan, kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah mereka terbiasa minum dengan mata air yang senantiasa mengalir, yaitu adalah sumur Zam-Zam. Tetapi ketika sampai di Madinah, mereka menemui dan dihadapkan dengan masa paceklik. Satu-satu sumber air yang ada di sana adalah sumur bernama Raumah, sumur Raumah. Dan kebetulan sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Jadi tidak gratis karena tidak ada yang namanya makan siang gratis. Setiap orang-orang muslim yang datang dan ingin mengambil air dari situ, maka dia harus bayar. Dia harus membelinya dengan harga yang lumayan mahal ketika itu. Karena segala hal ketika dia sudah menjadi jarang, maka dia akan mahal. Nah, melihat hal yang sangat prihatin seperti ini, maka Rasulullah SAW itu mengeluarkan yang namanya sebuah hadis qauli. Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, ataupun sumur Raumah, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka Utsman pun maju ke depan mengambil inisiatif untuk membeli sumur tersebut. Tentunya dengan tawaran yang tinggi. Tetapi ketika menemui seorang Yahudi yang memiliki sumur itu, dia pun menolak. Utsman pun menawarkan dengan harga yang tinggi dan dengan tawaran menarik. Apa maksudnya tawaran menarik tersebut? Utsman membelinya 1 hari, kemudian 1 hari setelahnya dikuasai oleh seorang Yahudi. Jadi bergantian, antara 1 hari dimiliki oleh Utsman, kemudian 1 hari dimiliki oleh Yahudi tersebut. Dan begitu seterusnya. Ketika sumur itu dikuasai oleh Utsman dalam hari-hari tertentu, maksudnya hari selang 1 hari, maka Utsman menggratiskan. Utsman memberikan yang namanya air tersebut kepada umat muslim, sumur tersebut kepada umat muslimin di Madinah secara cuma-cuma. Karena kita tahu kondisi yang namanya Madinah dan juga Mekah, daerah yang tandus tanpa dengan pepohonan, tanpa adanya sumber air yang banyak. Jadi satu sumur di sana itu sangat dibutuhkan sekali. Ketika semakin banyak orang muslim mendatangi sumur tersebut dan itu digratiskan oleh Utsman bin Affan, Utsman pun mengatakan kepada para kaum muslim, kepada kaum muslimin, agarnya mereka mengambil dan disesuaikan dan dicukupkan ketika mengambilnya untuk keperluan 2 hari. Ketika hari selanjutnya, di mana hari itu dimiliki oleh seorang Yahudi, tidak ada seorang pun orang muslim yang datang untuk membelinya. Sehingga ini membuat yang namanya si Yahudi tersebut gusar, dia gelisah. Karena semua orang mengambil ketika di waktu harinya Utsman. Lantas kemudian si Yahudi datang kepada Utsman dan mengatakan kepadanya agar silakan engkau membeli
setengahnya. Jadi setengahnya lagi silakan kau kuasai, dan 100% saham dan kepemilikan sumber tersebut akan dilimpahkan kepada Utsman. Tanpa berpikir panjang, Utsman pun segera membelinya dengan harga yang cukup tinggi, sekitar 20.000 dirham, atau sekarang kita bisa kurskan mungkin sekitar 740 juta, subhanallah. Lalu Utsman mewakafkan untuk umat muslim Madinah, kemudian dikelilingi oleh pepohonan kurma, yang mana pohon-pohon kurma tersebut hingga kini tumbuh dan berkembang sampai mencapai 1.550 buah pohon. Masya Allah, luar biasa. Lalu bagaimana nasib dari wakaf sahabat Nabi ini, Utsman bin Affan? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf Sayyidina Utsman bin Affan sampai saat ini masih bertahan. Departemen Pertanian Saudi kemudian menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar ya. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening bernama Utsman bin Affan. Dan dari rekening tersebut, dari penjualan kebun kurma tersebut, maka sampai sekarang ternyata dibangun sebuah hotel bernama Ramadan, dan di situ dituliskan ownernya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah wakaf Sayyidina Utsman masih bertahan, dan ini adalah wakaf dengan usia paling lama, paling tua di dalam sejarah Islam. Jika sahabat-sahabat Mishkat Media Channel mungkin umroh ataupun haji, mungkin bisa melihat ataupun bisa mengunjungi hotel yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini, karena lokasinya strategis, maksudnya dekat dengan Masjid Nabawi. Dan omset dari hotel tersebut itu mencapai sekitar 50 juta real Saudi dalam 1 tahun. Dan sebagian dari penghasilan dari hotel tersebut disumbangkan untuk fakir miskin. Sebagian lainnya dimasukkan ke dalam rekening abadi Utsman bin Affan. Subhanallah, inilah salah satu wakaf yang masih bertahan hingga kini. Wakaf yang berumur kurang lebih 1.400 tahun dimiliki Utsman bin Affan. Dan ini adalah bukti nyata bahwasanya amal jariyah itu tetap mengalir. Walaupun orang yang sudah meninggal, tetapi amal jariyahnya mengalir dan menjadi saham untuknya sampai ke surga. Wallahu a'lam bishawab.